Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik semuanya. Selamat datang di kuliah perdana psikologi kesehatan. Sebelum kita mulai perkuliahan tentang psikologi kesehatan, saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan. Untuk tim dosen pada mata kuliah ini adalah saya sendiri, Ibu Fitri Ndok Palupi, dan tim dosennya adalah Ibu Nafila. Kemudian untuk identitas mata kuliah ini berjumlah SKS-nya adalah 2 SKS dengan keduanya merupakan SKS teori. Kemudian deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar psikologi komunikasi gizi dalam memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan psikis dan kepribadian untuk membantu mengatasi permasalahan gizi pada individu, kelompok maupun massa. Karena ilmu gizi atau sebagai seorang ahli gizi nanti kita harus merubah pola pikir, karena kita harus merubah kebiasaan makan dan juga pola makan. Itu memerlukan ilmu psikologi untuk merubah perilaku kesehatannya. Kemudian tujuan mata kuliahnya adalah pada akhir perkuliahan diharapkan peserta didik mampu menjelaskan peran psikologi dalam kompetensi lulusan diploma 3 gizi, dasar-dasar psikologi dan konseling yang akan digunakan ketika kalian nanti belajar mata kuliah konseling gizi, kemudian konsep perilaku konsumen, kepribadian, gangguan mental, motivasi, dan kebutuhan. Untuk metode pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran student center learning. Jadi pembelajaran ini berpusat kepada mahasiswa. Saya harap peserta didik secara mandiri belajar, dan dosen di sini hanya berfungsi sebagai pembimbing. Kemudian selain itu nanti untuk perkuliahannya dalam bentuk kuliah atau ceramah, kemudian ada diskusi dan juga ada penugasan. Kemudian untuk bobot nilai total, yaitu untuk kehadiran siswa nanti diberikan nilai 10% dari nilai total. Kemudian keaktifan ketika kalian di kelas, kemudian diskusi dan penugasan akan mendapatkan poin sebesar 25%. Kemudian untuk ujian pertengahan semester mendapatkan bobot poin 30% dari semua total nilai. Kemudian untuk ujian akhir semester akan mendapatkan poin sebesar 35%. Nah, ini pokok bahasan yang akan saudara pelajari selama 1 semester. Yang hari ini nanti saya akan menjelaskan tentang pengantar psikologi kesehatan. Kemudian nanti juga ada tentang perbedaan individu, kemudian bagaimana sih dasar-dasar dari psikologi terutama client center terapi, kemudian bagaimana cara menegosiasi dan konflik, kemudian nanti ada tentang perilaku manusia, bagaimanakah perilaku konsumen nanti berhubungan dengan mereka ketika nanti memilih produk, kemudian tentang motivasi dan kebutuhan. Nanti setelah UTS kalian juga akan belajar tentang berbagai jenis aneka kepribadian pada manusia. Kemudian juga ada tentang mengenal kelebihan dan kekurangan diri menurut teori Johari Windo. Kemudian mengembangkan kepribadian diri, stres dan gangguan makan. Ini nanti ada seperti bulimia, kemudian anoreksia nervosa, kemudian ada beberapa penyakit mental. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang konsep dasar psikologi konseling dan bagaimanakah dimensi psikologis pribadi dari pasien atau klien. Nah, di sini sudah saya jelaskan pokok bahasannya, kemudian sudah ada tim ajarnya siapa aja, dan sudah ada tanggalnya. Jadi saya harap penanggung jawab mata kuliah atau PJ-nya dari mahasiswa ini H-1
sebelum perkuliahan dimulai mengingatkan dosen yang besoknya akan mengajar di WA ya. Kemudian role perkuliahan kita saat pandemi menggunakan metode daring atau online. Kemudian media yang akan digunakan selama pembelajaran daring adalah menggunakan e-learning. Bisa menggunakan Google Classroom atau nanti menggunakan video conference. Kemudian untuk sistem kuliah selama daring ini, saya menerapkan flexibility. Jadi misalnya kalau mahasiswa beralangan hadir pada hari itu, tetap wajib untuk melakukan absensi. Kemudian kalau memang tidak bisa mengikuti video conference, nanti bisa melihat video yang telah saya upload di Google Classroom. Kemudian selama perkuliahan pada saat pandemi ini, kalau memang diperlukan, nanti kita akan membuka diskusi menggunakan video conference. Tapi apabila dirasa menggunakan PowerPoint dan juga video yang telah saya upload ini cukup, maka video conference tidak perlu dilakukan. Kemudian selain itu, tugas-tugas saya harap dikerjakan secara mandiri, boleh bertanya tetapi tidak boleh tugasnya sama persis. Kemudian bagi yang berhalangan hadir saat jadwal kuliah yang ditentukan, melaporlah ke dosen yang hari itu jadwalnya mengajar. Kalau memang tidak masuk karena alasan sakit atau izin, harap melampirkan surat keterangan.